Shalom saudara terkasih, dimanapun kalian berada saya harap semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan kita masih dapat datang beribadah kepadanya. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita puji namanya, kita muliakan namanya. Mari kita nyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Ketika hidup terasa berat, ketika hati serasa ada beban, mari kita berserah kepada Tuhan kita, karena tiada hal yang mustahil baginya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Tiada Tuhan yang lebih mengenal aku daripada Engkau Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil
because of how great you are, God. Karena tiada Tuhan yang lebih kuat daripadamu. Bukalah mataku, biarlah aku dapat melihat how beautiful your name is. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Oh, my sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Tiada yang dapat menandingimu, Tuhan. Bahkan kematian pun sekalipun tidak. Death could not hold you. The veil bit before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Mari kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin, diikuti dengan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 舍徒心经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，有统真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临
审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya Contoh Petrus dari POSPI GMI Kratia Teduh Setimbun. Saat ini mari kita belajar bersama-sama melalui ibadah revival berdasarkan tema yang diberikan kepada saya yang terambil dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 yang diberikan tema mekar di masa sukar. Mekar di masa sukar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa di surga, Allah di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah revival ini. Ini merupakan anugerah Tuhan bagi kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Pimpin seluruh rangkaian ibadah ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi setiap hati kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami memahami mengerti firman Tuhan, untuk menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami mau belajar firman Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita baca demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Sejauh pembacaan firman Tuhan, berbagi kita yang membaca merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, lebih berbahagia lagi jika kita bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, melalui nas dan kita baca pada saat ini, kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diberikan tema mekar di masa sukar. Kita melihat kisah kehidupan Nabi Habakuk. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman kepemimpinannya atau di zaman Nabi Habakuk ini, bangsa Israel mengalami yang namanya penindasan oleh musuh-musuhnya. Banyak hal yang bagi Habakuk pada saat itu tidak mudah untuk dia jalani, dan tidak mudah baginya untuk mempertahankan imannya di dalam Tuhan. Habakuk hidup dan melayani di dalam situasi yang sulit untuk dipahami dan untuk dimengerti, sehingga dia, kalau kita baca di dalam pasal 1, dia bertanya kepada Tuhan karena melihat situasi dan kondisi yang begitu nyata bahwa orang-orang jahat semakin berkembang dan semakin menindas orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Bukankah hal yang demikian juga yang sedang terjadi pada saat ini, yang sedang kita hadapi sebagai umat Tuhan? Kalau kita melihat di tengah-tengah situasi kondisi akibat dari COVID pada saat ini, umat Tuhan mengalami gejolak yang sangat luar biasa akibat dari krisis, di mana Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang bekerja diberhentikan, usaha mengalami kebangkrutan,
Dan orang pembisnis juga mengalami kesulitan. Pada akhirnya menimbulkan kesulitan yang sangat luar biasa, membuat banyak pengangguran. Nah, inilah yang menjadi tekanan dalam kehidupan kita pada saat ini. Jika kita lihat, inilah yang menjadi tekanan di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan di zaman saat ini. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa mekar di masa sukar yang seperti ini? Kita belajar dari kehidupan Nabi Habakuk ini, bahwa segala sesuatu, kondisi apapun dapat kita hadapi jika kita melihat dari kacamata Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, bagaimana menjadi mekar di masa-masa sukar saat ini. Yang pertama, Habakuk berkata, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Pasal 3 ayat yang ke-18a. Bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ketika bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko pada saat itu, maka di hari yang ke-7 mereka bersorak-sorai. Setelah mereka melakukan dan mengelilingi tembok tersebut, kita melihat tembok Yeriko roboh. Berarti hasil sorak-sorai di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan. Demikian juga kalau kita melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Dia mengambil satu sikap yang luar biasa, dia bersorak memuji Tuhan. Maka keajaiban atau mujizat Tuhan terjadi. Nah, inilah yang dikatakan Nabi Habakuk, bersorak-sorak di dalam Tuhan, bahwa tembok Yeriko yang sebesar itu, yang seakan-akan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, manusia tidak punya kekuatan untuk merobohkannya, untuk menerobosnya. Tetapi karena dilakukan dengan bersorak di hadapan Tuhan, pada akhirnya yang mustahil di depan manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini yang diajarkan kepada kita oleh Habakuk pada saat ini. Mari kita mekar di masa sukar, di situasi dan kondisi yang sangat sulit. Kalau kita kembali ke teks tadi di dalam ayat yang ke-17, bahwa bagi bangsa Yehuda yang hidupnya bergantung pada pertanian pada saat itu, dikatakan tidak mendapatkan hasil. Ya, tidak mendapatkan hasil. Buah-buahan tidak mendapatkan hasil. Produk-produk yang mereka menjadi andalan bagi mereka pada saat itu demi menunjang keberlangsungan kehidupan, tidak mendapatkan hasil. Tapi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang demikian, maka Nabi Habakuk berkata, bersorak-soraklah di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu itu bukan hal yang mudah. Tentu itu bukan hal yang mudah jika kita belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena pernyataan dari Nabi Habakuk ini, kalau kita berpikir secara logika, itu bertolak belakang dengan pikiran kita. Tetapi inilah caranya Tuhan membentuk kehidupan setiap anak-anaknya, melihat akan kemahakuasaannya, bahwa di masa sukar sekalipun, jika kita mengandalkan Tuhan di dalamnya, dapat kita lalui. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itulah yang sudah dibuktikan oleh Nabi Habakuk ini. Itu sebabnya di poin pertama ini dia berkata, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Di sini kita, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari kehidupan Habakuk dengan kehidupan kita saat ini, bahwa ketika kita sudah mengalami reformasi dari Allah, ketika hidup kita sudah dibaharui oleh kuasa dan Kristus, maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maukah kita mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk ini, bahwa sekalipun hal yang saya perlukan di dalam kehidupan ini pun tidak ada, saya tetap bersorak-sorak kepada Allah. Sekalipun apa yang menjadi keperluan saya dalam hidup ini tidak ada, tetapi saya tetap bersorak-sorak kepada Tuhan. Begitu yakinnya Nabi Habakuk ini akan pemeliharaan Tuhan. Begitu yakinnya dia.
penyertaan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, situasi dan kondisi yang sedang kita alami pada saat ini, mari kita belajar bahwa keadaan yang sedang terjadi, keadaan yang sedang kita alami pada saat ini tidak dapat mencuri sukacita kita, tidak dapat merampas sukacita kita. Ini yang dikatakan Habakuk tadi, bersorak-sorai di dalam Tuhan, bahwa walaupun situasi kondisi di situ saat itu begitu sulit, pohon anggur tidak menghasilkan buah sekalipun, tapi dia berkata, situasi dan kondisi yang demikian tidak mampu merampas sukacitanya di dalam Tuhan, bahwa kuasa Allah atau kemahakuasaan Tuhan tidak bisa diganti oleh apapun. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pendeknya bahwa Habakuk begitu yakin bersorak-sorai di dalam Tuhan di masa sukar yang demikian, karena ia mengakui Tuhan sebagai satu-satunya sumber segala-galanya dalam hidup. Ia mengakui Tuhan sebagai satu-satunya sumber segala-galanya di dalam hidup. Boleh saja pohon anggur tidak menghasilkan buah, boleh saja kambing domba tidak ada di dalam kandang, tetapi jika Tuhan ada, sang Nabi berkata, tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Selain daripada itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Habakuk juga ingin menyatakan kepada kita pada saat ini bahwa kalau kita hidup di dalam kuasa Allah, kalau kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita bingungkan? Dan apa yang harus kita ragukan? Juga di dalam tafsiran Alkitab masa kini mengatakan bahwa Habakuk timbul dari iman yang hidup. Nah ini Habakuk timbul dari iman yang hidup. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, ketika iman yang kita miliki adalah iman yang hidup, maka situasi dan kondisi sukar sekalipun tidak akan merampas sukacita kita. Justru sebaliknya, di tengah-tengah kesukaran yang demikian membuat kita semakin timbul, karena iman yang kita miliki adalah iman yang hidup. Maka kita berani berkata seperti apa yang Habakuk katakan, bersorak-soralah di dalam Tuhan. Ini poin yang pertama Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersorak-soraklah di dalam Tuhan. Poin yang kedua, beria-ria di dalam Allah. Ayat yang ke-18b, Habakuk 3 ayat 18b. Habakuk di sini menyuarakan bahwa dia akan beria-ria dalam Allah yang telah menyelamatkan dia, karena di dalam Allah dia memiliki pengharapan, dan pengharapan yang dia miliki adalah pengharapan yang pasti, ya? Dan inilah yang menjadi pegangannya akan pengharapan itu, yaitu janji Allah, di mana Allah telah berjanji dan ia meyakini bahwa apa yang diajarkan, apa yang dijanjikan oleh Allah, ya dan amin. Dan inilah sesungguhnya juga yang menjadi pegangan yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang yang percaya saat ini, bahwa di dalam keadaan dan situasi kondisi apapun, mari kita memegang janji Allah, karena janji Allah dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya adalah ya dan amin. Apakah Bapak Ibu meyakini akan hal itu? Janji Allah terhadap hidup Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika masih ragu-ragu, berarti iman yang kita miliki perlu kita pertanyakan. Apakah iman yang hidup seperti iman yang dimiliki oleh Habakuk? Jika iman yang hidup, maka kita mampu memegang janji Tuhan. Maka walau di tengah kesulitan sekalipun, kita tetap beria-ria di dalam Tuhan. Ini Bapak Ibu yang menjadi poin penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Nabi Habakuk ingin menegaskan Tuhan adalah tempat keselamatan. Tuhanlah yang
Habakuk. Habakuk adalah seorang yang tahu bagaimana dan kepada siapa ia harus berharap. Pengharapan seperti ini bukanlah pengharapan yang sia-sia, tetapi pengharapan yang dipercayakan oleh Habakuk kepada Tuhan. Pengharapan yang dipercayakan oleh Habakuk kepada Tuhan, bahwa segala sesuatunya dalam kehidupan ini berasal daripada Tuhan. Habakuk tidak berjalan dengan pikirannya sendiri. Habakuk tidak berjalan dengan keyakinan sendiri, tetapi seutuhnya dia serahkan pada Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Adakah di antara kita saat ini, akibat dari pandemi corona ini, mengalami yang namanya kekhawatiran, mengalami yang namanya kesukaran? Otomatis seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia mengalami kesulitan di masa-masa sukar seperti ini. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan belajar dari kisah firman Tuhan ini, kita diingatkan, Habakuk menegaskan kepada kita, bersorak-sorai, berilah-rilah di dalam Tuhan. Inilah yang membuat kita mampu melewati masa-masa sukar seperti ini. Adalah pengharapan itu kita letakkan kepada Tuhan. Pengharapan itu kita sandarkan hanya kepada Tuhan. Dan bagaimana kita mampu berharap di tengah-tengah kesukaran yang demikian? Habakuk berkata, pegang teguh janji Tuhan. Pegang teguh janji Tuhan. Ini kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman, di situasi kondisi yang sulit yang sedang kita hadapi pada saat ini. Nah, bagaimana seharusnya orang percaya menaruh hatinya kepada Allah, dan sehingga dia tidak memikirkan situasi dan kondisinya, tetapi dia percaya penuh bahwa Allah yang akan memelihara. Nah, pengharapan kepada Tuhan hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada tempat kita berharap di luar daripada Tuhan. Kita tidak bisa berharap dengan situasi dan kondisi yang kita miliki. Mungkin kita punya kedudukan, mungkin kita punya harta, tidak menjadi jaminan bagi kita, dan itu tidak bisa memberikan kita pengharapan yang sejati. Habakuk berkata, pengharapan yang sejati hanyalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita tidak mampu berharap hanya kepada Tuhan, maka masa sukar ini mencekam kita. Tapi kalau kita mampu melihat kepada Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat dan belajar dari kehidupan Habakuk, bagaimana dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan itulah yang paling penting di dalam sebuah perjalanan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita menaruh keyakinan dan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, maka situasi dan kondisi yang sukar sekalipun tidak menjadi hambatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Selain daripada itu, orang percaya boleh saja susah, orang percaya boleh saja dikecewakan, orang percaya boleh saja ditipu habis-habisan oleh orang dunia yang tidak bertanggung jawab ini. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Sebab itulah yang dilakukan oleh Habakuk. Tuhan adalah satu-satunya menjadi pengharapan yang sejati baginya. Tuhanlah satu-satunya tempat kita untuk berharap. Tuhanlah satu-satunya tempat kita untuk berharap. Walau saat ini kita di masa-masa sukar yang seperti ini, mari kita belajar seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Paulus juga mengingatkan melalui surat-suratnya kepada setiap jemaat-jemaat yang dia temui. Dia berkata bahwa penderitaan adalah bagian dari proses hidup kita, dan kita akan menerima bagian yang telah Tuhan sediakan bagi kita jika kita bisa bertahan sampai pada akhirnya. Bagaimana Daud berkata di dalam Mazmur pasal 64, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan saja. Mari kita belajar di masa-masa sukar saat ini untuk berharap
sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tidak ada yang dapat menolong kita selain daripada Tuhan. Dan tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bisa kita harapkan selain daripada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga. Habakuk berkata, berharap kepada Tuhan. Pasal 3 ayat yang ke-19. Habakuk berkata, berharap kepada Tuhan. Nah, Habakuk tidak menaruh kekuatannya di dalam dirinya sendiri. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-19 ini, dia tidak menaruh kekuatannya pada dirinya sendiri, atau dia tidak menaruh kekuatannya pada pikirannya sendiri, atau tidak menaruh kekuatannya di dalam keyakinannya sendiri. Tetapi dia berkata bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus, hanya di dalam Allah saja aku mendapat kekuatan. Luar biasa. Pernyataan iman yang luar biasa. Dan inilah sesungguhnya juga yang menjadi pernyataan iman orang yang percaya saat ini di tengah-tengah kesukaran ini akibat dari pandemi COVID-19. Mari terus pegang janji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari yakini janji Tuhan. Mari imani janji Tuhan di setiap hari yang kita lalui. Di dalam Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7, Daud berkata demikian, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Luar biasa. Dapatkah kita berkata demikian? Dapatkah kita berucap demikian sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang sedang kita alami pada saat ini? Tentu kalau iman yang kita miliki adalah iman yang hidup, pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan di dalam Yesus Kristus, maka kita bisa berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Masa sukar yang sedang terjadi saat ini tidak menjadi hambatan bagi kehidupan kita untuk berharap kepada Tuhan. Masa sukar yang sedang kita alami saat ini tidak menjadi hambatan bagi kita untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Karena kita harus tahu betul bahwa Tuhan sumber kekuatan yang sejati bagi kita untuk melewati masa-masa sukar ini. Jadi, tempat harapan kita adalah hanya Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai kekuatan kita. Gantungkanlah harapan kita hanya kepada Tuhan. Serahkan apa yang menjadi masalah Bapak Ibu dan Saudara kepada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Minta pertolongan daripada Tuhan. Minta biarlah Tuhan yang bekerja menuntun Bapak Ibu dan Saudara sekalian melewati masa-masa sukar ini. Karena Tuhan telah berjanji, Ia senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Habakuk mengatakan bahwa kekuatan dia ialah Allah. Habakuk tidak mengatakan bahwa kekuatannya ialah keyakinan pada dirinya sendiri, tetapi dia menyatakan kepada orang yang percaya kepada Tuhan dengan tegas, dengan lugas. Habakuk berkata, kekuatanku ialah Tuhan. Kekuatanku ialah Tuhan. Ini pengharapan yang sejati, ini keyakinan yang sejati, ini pernyataan iman yang hidup. Mengapa Habakuk begitu yakin? Dia sudah mengenal Tuhan dengan benar. Dia tahu siapa itu Tuhan Yesus. Dia tahu bagaimana Tuhan itu beserta dengan dia. Jika Tuhan beserta dengan Habakuk, jika Tuhan menolong dan menyertai dia, bukankah Tuhan menyertai dan menolong Bapak Ibu saat ini juga? Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah yang menjadi sumber kekuatan bagi Bapak Ibu dan Saudara saat ini untuk melewati masa-masa sukar ini? Apakah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan Bapak Ibu setiap harinya di dalam kehidupan nyata ini untuk melewati masa sukar ini? Adakah kita belajar mengandalkan Tuhan seperti Habakuk? Adakah kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan seperti Habakuk? Atau kita berjalan dengan pola pikir kita sendiri? Bapak Ibu yang dikasihi oleh
oleh Tuhan. Kalau kita mau mekar di tengah-tengah kesukaran ini, mari kita belajar menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar menjadikan Tuhan sebagai penolong yang sejati dalam hidup kita. Ingat, firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Ini yang harus menjadi pegangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan saat ini untuk melewati masa-masa sukar ini, supaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mekar di tengah-tengah kesukaran ini. Inilah yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita pada saat ini, Bapak Ibu. Biarlah kita terus belajar mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, menaruh pengharapan, menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Maka kesimpulan dari semuanya itu, yang pertama, Allah adalah kekuatan abadi. Bukan hanya ada di dalam konsep pemikiran abadi, tetapi abadi berkata Allah itu nyata sumber kekuatan bagi. Demikian juga dalam hidup kita saat untuk melewati masa sukar ini, Allah adalah kekuatan bagi kita. Allah adalah tempat kita menggantungkan pengharapan. Yang kedua, pengharapan kepada Tuhan saja. Itulah hal yang penting di dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada tempat lain untuk kita berharap. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir, iman senantiasa mengangkat kita lebih tinggi, membuat kita lebih bahagia. Bahkan sekalipun Bapak Ibu dan Saudara sekalian tidak dapat bersuka cita dalam hal ekonomi, tetapi ingat Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Tuhan kita bisa bersuka cita. Sukacita yang datang daripada Tuhan tidak bisa digantikan oleh apapun. Sukacita yang datangnya daripada Tuhan tidak bisa direbut oleh apapun. Demikian firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya setiap kita yang hadir saat ini boleh diberkati oleh Tuhan dan menjadi pribadi yang mekar di masa-masa sukar ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau senantiasa menuntun kami, dan firman-Mu kembali meneguhkan kami, Bapa, bahwa Engkau tempat pengharapan kami yang sejati. Situasi dan kondisi yang sedang kami alami saat ini, sekalipun itu sukar, tetapi tidak bisa mengalahkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa dalam hidup kami. Tuntun setiap kami untuk selalu berharap, bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan
semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya